memperberat hukuman dan denda bagi mereka. Sebagaimana disampaikan, PMA ilegal memperberat hukuman bagi majikan dan agen ilegal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang berita yang lagi berseliweran ya teman-teman. Berita tentang PMA Taiwan yang kaburan, yang ilegal ya teman-teman ya. Kabar-kabarnya ini ya, berita yang berseliweran ini, pemerintah Taiwan itu akan menaikkan denda untuk PMA yang ilegal ya teman-teman. Nah, ini himbauan untuk para PMA yang ilegal agar lebih berhati-hati ya teman-teman. Jika memang masih ingin bekerja di Taiwan, itu lebih baik mengamankan diri ya, jangan keluar-keluar dari rumah gitu ya teman-teman. Terus bagi yang sudah ingin pulang, lebih baik menyerahkan diri saja supaya dapat keringanan ya teman-teman. Karena sekarang ini lagi banyak sekali Pak D ya, kita sebutnya polisi Taiwan itu Pak D ya. Banyak sekali Pak D itu berseliweran karena sedang diadakan pemutihan untuk PMA ilegal ya teman-teman. Nah, tadi juga aku lihat berita, salah satu berita itu seperti ini. Menyiapkan draft amandemen beberapa ketentuan ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, antara lain yaitu memperberat hukuman dan denda bagi mereka. Sebagaimana disampaikan Kemenaker di halaman website resminya pada Selasa 21 bulan 6 kemarin, Kemenaker bekerja sama dengan NIA untuk memperkuat penyelidikan terhadap PMA ilegal, memperberat hukuman bagi majikan dan agen ilegal. Dalam draftnya tersebut menyatakan bagi majikan yang merekrut dan mempekerjakan PMA ilegal akan dikenakan denda 150 sampai dengan 750 ribu. Sementara untuk denda agensi ilegal akan dinaikkan dari yang sekarang berlaku 100 ribu hingga 500 ribu, dinaikkan menjadi 300 hingga 1,5 juta NT. Sedangkan mediator ilegal atau yang berperan menawarkan atau mempromosikan job ilegal untuk mencari keuntungan terancam vonis penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal 1,2 juta. Selain itu, apabila PMA ilegal maka tertangkap akan dikenakan denda antara 30 hingga 150 ribu, kemudian dipulangkan dan tidak bisa masuk Taiwan lagi selamanya. Kemenaker mengingatkan PMA yang masih berstatus resmi supaya bertahan dengan menjadi pekerja resmi. Mereka apabila telah berstatus ilegal, maka mereka akan kehilangan perlindungan dari pemerintah dan tidak dapat melindungi serta mendapatkan hak-haknya. Adapun isi draft lainnya menyatakan bahwa bagi masyarakat yang melaporkan keberadaan majikan ilegal, PMA ilegal maupun agensi ilegal akan menaikkan bonusnya antara 5.000 hingga 70.000 NT. Nah, kita akan bahas 3 hal, yaitu pertama, kalau dulu dendanya itu antara 2.500 sampai 10.000 jika kalian menyerahkan diri, maka nanti akan ada kenaikan menjadi 30.000 sampai dengan 150.000. Nah, itu untuk dendanya yang harus dibayarkan ke Depnaker ya. Jadi kalau sebelumnya cuma 10.000 akan naik 3 kali lipat jadi 30.000 sampai dengan 150.000, tergantung nanti kebijakan dari Depnakernya. Itu pertama. Kedua kalian akan di blacklist selamanya. Walaupun faktanya selama ini juga di blacklist selamanya ya. Kalau kita udah menyerahkan diri pulang ke Indonesia, kita mau kembali ke Taiwan itu memang susah banget dan tidak bisa ya, kebanyakan hanya satu dari. Nah, itu tadi ya teman-teman, salah satu berita yang lagi viral di sosmed Taiwan ya teman-teman. Nah, ini itu mungkin cara pemerintah untuk menanggulangi, karena semakin banyaknya PMA yang kabur ya teman-teman. Makanya pemerintah Taiwan juga mengadakan pemutihan besar-besaran yang hingga menelisir atau mencari PMA kaburan itu yang ilegal itu sampai ke rumah-rumah, sampai ke pabrik, sampai ke mes, ke kos-kosan,
bahkan sampai ke hotel-hotel ya teman-teman. Nah, gimana ya teman-teman? Kita itu kan di sini di Taiwan tujuannya untuk bekerja ya, untuk bekerja demi keluarga semuanya ya teman-teman. Nah, cuman jika memang kita itu mempunyai masalah dan masalahnya kita itu masih bisa diatasi, ya kita selesaikan saja dulu, jangan cepat mengambil keputusan untuk kabur ya teman-teman. Karena apa? Kalau sudah kabur ya, ilegal itu susah, kita tuh tidak akan lagi mendapatkan perlindungan ya teman-teman. Jadi kita pikir-pikir dulu ya sebelum kita bertindak ya teman-teman ya. Kalau menurutku ya, aku lebih suka seperti ini dengan gaji yang sama dengan teman-teman resmi yang lain gitu. Tapi aku merasa aman, aku mau kemana-mana juga bebas, perlindungan tentang kesehatan aku juga terjamin. Pokoknya lebih aman, lebih nyaman lah teman-teman ya. Ya untuk PMA ilegal semuanya tetap semangat. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, karena kita juga di sini niatnya untuk bekerja. Dan yang mau pulang lebih baik menyerahkan diri saja dan pulang ke Indonesia. Semoga juga di Indonesia kita dapat berusaha ya untuk lebih membangun usaha gitu di Indonesia ya teman-teman. Nah, aku rasa sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Jika ada kesalahan juga aku minta maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.